proses pembelajaran kita terlebih dahulu kebaktian. Yang mau buat doa siapa? Yang mau buat kebaktian siapa? Ayo. Oke, baiklah, jika tidak ada, ibu aja yang buat ya. Kita bernyanyi, ya Tuhan tiap jam, dua, ya. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkasilah. Oke, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk berkat-Mu hari ini, di mana Engkau selalu melindungi kami, melindungi setiap langkah kehidupan kami. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerjaan tinggi surga, sebentar kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Bukalah pintu pikiran kami Tuhan, agar kami dapat menerimanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat kiranya Tuhan yang mengampuni. Hanya di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, amin. Minggu lalu kan kita sudah masuk dengan materi. Nah, minggu lalu topik kita apa? Yang ingat siapa? Apa nak? Tentang kasih. Tentang kasih. Apa? Tentang kasih. Tentang kasih. Nah, dalam pertemuan kali ini kita membahas tentang hidup rukun. Apa anak-anak? Hidup rukun. Kurang kuat. Apa anak-anak? Hidup rukun. Hidup rukun. Nah, hidup rukun adalah sebuah konsep hidup yang tentang aman dan juga damai, di mana semua lingkungan kehidupan bernegara, berbangsa yang saling menyayangi antar sesama, saling hidup rukun. Nah, di dalam hidup rukun ini contohnya kita tahu kalau hidup rukun ini ada yang saling mengasihi, ya kan? Di keluarga juga kita begitu. Kalau di keluarga, kayak mana? Siapa yang sering berantem di rumah? Yang sering berantem di rumah? Oh, nggak ada kan? Syukurlah nggak ada. Ibu pun senang dengarnya. Tepuk tangan dulu. Nah, kalau hidup rukun ini kan, misalkan adalah di dalam keluarga kita sifat saling mengasihi harus ada, ya kan? Sifat saling mengasihi, saling menghormati, itulah di dalam hidup rukun berumah tangga. Nah, yang selanjutnya ciri-ciri hidup rukun. Yang satu, saling dapat bekerja sama antar sesama keluarga. Saling dapat bekerja sama antar sesama keluarga. Yang kedua, saling menjalin persatuan antar sesama meski terdapat perbedaan yang saling banyak. Misalkan begini, perbedaan itu mungkin kita dibelikan mama kita lah, misalkan gitu kan, dibelikan mama kita entah baju lah untuk abang kakak kita, sedangkan kita tidak. Jadi kita tidak perlu iri, karena di dalam hidup rumah tangga itu harus saling akur, aman, ya. Yang selanjutnya, manfaat dari hidup rukun. Dalam manfaat hidup rukun ini, menjalin komunikasi yang baik. Misalkan menjalin komunikasi dengan baik, misalkan kita dengan saudara kita harus saling mengasihi, harus saling menghormati. Misalkan kita sama abang kakak kita, ya kan? Abang kakak kita harus saling menghormati. Betul kan? Yang kedua, menjalin kerukunan antar sesama anggota keluarga. Itulah yang ibu maksud tadi. Yang ketiga, menghindari perselisihan. Maksudnya perselisihan ini jangan adalah yang berantem kan? Ya kan? Oke, yang selanjutnya menjaga keharmonisan. Menjaga keharmonisan itu maksudnya menjaga keharmonisan itu, misalkan janganlah ada yang berantem kayak gitu, janganlah ada yang
yang iri-iri gitu sesama kita anggota kan. Oke, yang selanjutnya macam-macam hidup rukun. Nah, adapun macam-macam hidup rukun itu diantaranya rukun di tempat kerja, rukun di tempat sekolah, rukun antar warga, rukun antar tetangga. Nah, itulah macam-macam dari hidup rukun. Ya, nilai-nilai dalam kehidupan. Yang pertama, menciptakan dan meningkatkan rasa toleransi yang cukup tinggi agar sesama umat manusia. Maksudnya ini menciptakan bagaimana kita harus aman dalam keluarga, seperti itu dalam masyarakat, dalam lingkungan, begitu kan? Nah, yang bisa buat contoh hidup rukun di dalam rumah tangga seperti apa? Yang bisa buat contoh hidup rukun dalam rumah tangga, ibu kasih nanti hadiah. Janji. Yang bisa buat contoh dalam hidup rumah tangga. Oke. Kalau ibu akan menjelaskan contoh hidup rukun di rumah tangga, yaitu menghormati orang tua, ya kan? Menghormati orang tua, tidak bertengkar dengan saudara, bekerja sama, saling tolong menolong. Iya, pintar. Yang tahu cerita Nuh siapa? Yang ada yang tahu cerita Nuh, biar kalau nggak ada biar ibu ceritakan. Tidak ada? Oke. Ada, Bu. Nah, dari cerita Nuh kita dapat mengambil hidup berumah tangga, hidup rukun dalam rumah tangga, begitu kan? Nuh adalah sosok pribadi yang saleh, satu-satunya orang yang menaati Tuhan di tengah dunia yang tidak taat, kacau, korup dan jahat. Nah, si Nuh ini adalah salah satu tokoh Alkitab yang percaya kepada Tuhan, yang menaati segala perintah-perintah Tuhan. Meskipun dunia ini tidak taat kepada Tuhan, namun Nuh sangat taat kepada Tuhan. Nah, ketaatan Nuh untuk membangun bahtera sebelum air bah mempunyai jati pribadi yang dipakai untuk menyelamatkan dunia. Nah, ketaatan Nuh ini dipakai Nuh untuk membuat jati pribadi yang dipakai untuk menyelamatkan dunia. Itulah yang dipakai Nuh, ya kan? Dia diakui sebagai pribadi yang taat karena mengikuti instruksi Tuhan. Nah, dia diakui karena dia pengikut Tuhan, gitu ya kan? Nah, dengan sangat tepat dia membawa semua jenis hewan yang diperintahkan Tuhan dan sama sekali tidak pernah membantah. Dia tidak pernah membantah Tuhan. Sama juga dengan kita tadi. Kita harus taat kepada orang tua, hormat terhadap kakak abang kita, saudara-saudara kita, saling mengasihi. Ya. Nah, dalam cerita Nuh ini kita dapat mengutip bahwasanya Nuh itu taat. Begitupun juga dengan kita kan, orang tua gitu. Misalkan kita disuruh mama lah, Sarah, belikan dulu ini. Tunggu dulu mak. Itu tidak boleh lagi, ya kan? Itu namanya membantah. Baru saling menghormati itu. Jangan adalah pertengkaran kan? Pertengkaran antara misalkan kita sama abang kita, janganlah. Kita harus saling menghormati. Itulah dari kisah cerita Nuh. Nah, dalam cerita Nuh tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya dalam hidup ini kita harus taat kepada orang tua kita, hormat terhadap sesama, baik itu kawan kita, baik itu guru kita, baik itu masyarakat, kita harus hormat. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini tentang bagaimana kita hidup rukun dengan baik. Ya kan anak-anak? Ya, Bu. Oke. Nah, Ibu akan berikan tugas ya. Tugas kan? Tunggu. Nomor 1 ditulis ya anak-anak.
membuat doa. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami berkecimpung di dalam bintang surga. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada membantu Tuhan. Di mana pagi hari ini kami membacakan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan kami sudah belajar. Terus belajar kami Tuhan. Dan Tuhan memasukkan pelajaran kami ke dalam kepala. Tuhan, dimanapun orang tua kami berada, berilah mereka rezeki, kesalahan, aman, kesehatan umur. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan anak-anak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dalam Aku tidak boleh